Wow, guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia pada ketika ini yang paling sangat-sangat berpengaruh. Di mana kalau kita tengok adakah nasib dunia pada masa kini berada di tangan Indonesia? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys, berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia menjadi salah satu negara di dunia ini yang menjadi negara paling terpengaruh guys. Dan adakah nasib dunia pada ketika ini di tangan Indonesia? Wow, jom guys, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ini guys. Apa-apa pun, jom kita sama-sama semak. Jadi negara berpengaruh di dunia, akankah nasib dunia ada di tangan Indonesia dan Turki? Kardeş olmanın mau melakukan kewajiban sebagai sesama saudara, kita pasti bisa mudah menghadapi semua masalah pada saat ini. Itu kita sudah memiliki semua kebersamaan dan ketenangan dan serat. Tarihte kurduğumuz o parlak medeniyetleri, o barış atmosferini eğer istersek, eğer bir ve beraber olursak yeniden inşa edebiliriz. Bizim birbirimizle konuşmak için aracılara ihtiyacımız yok. Kita mampu berdiri tegak dengan kepala mendongak di antara negara-negara besar dunia. Kita negara besar. Waktu salaman dengan Presiden Xi Jinping. Di sana negara besar, kita juga negara besar. Saya salaman juga. Sahabat Bagi-Bagi, benarkah Turki dibackingi Rusia karena menolak Finlandia dan Swedia untuk gabung dengan NATO? Atau karena Turki sudah memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Amerika Serikat? Atau karena memang garis dasar Turki di NATO ternyata membuat Turki satu-satunya negara anggota NATO yang masih konsisten atas tujuan NATO dibentuk untuk memerangi teroris, bahkan melebihi Amerika itu sendiri? Kalau dipikir kembali tentang hal tersebut, mungkin sebagian negara di Eropa sangat tergantung kepada Turki karena memiliki koneksi untuk membumi hanguskan atau membubarkan kaum NATO. Walaupun Indonesia bukan dari bagian tersebut, tetapi Indonesia sudah diakui oleh Paman Erdogan dan mungkin masih tergantung pada Indonesia dalam hal perdamaian dunia yang berpotensi nasib dunia ditentukan oleh kedua negara ini. Mari kita bahas lebih lanjut. Sahabat Bagi-Bagi, dunia saat ini merupakan tempat yang sangat kompleks dan penuh tantangan. Ada banyak negara yang memiliki peran penting dalam menentukan arah dan nasib dunia. Di antara negara-negara tersebut, Turki dan Indonesia dapat dianggap sebagai dua negara yang memiliki pengaruh besar dalam keadaan dunia saat ini. Baik Turki dan Indonesia memiliki sejarah panjang yang kaya dan budaya yang unik. Namun, bagaimana peran mereka dalam membentuk nasib dunia? Turki yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia telah menjadi pusat peradaban selama ribuan tahun. Negara ini memiliki sejarah yang kaya dan pernah menjadi pusat kekaisaran Ottoman yang besar pada masa lalu. Saat ini,
Turki merupakan negara dengan populasi terbesar kedua di wilayah Eropa setelah Rusia dan merupakan anggota NATO. Turki juga merupakan negara Muslim yang penting dan memainkan peran penting dalam dunia Islam. Di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turki telah menjadi lebih aktif dalam mengejar kebijakan luar negeri yang lebih proaktif. Turki telah terlibat dalam banyak konflik regional, termasuk konflik di Suriah dan Libya. Turki juga memiliki hubungan yang kompleks dengan Rusia dan AS. Sahabat bagi-bagi, sementara itu, Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Indonesia memiliki sejarah yang kaya dan pernah menjadi pusat peradaban di Asia Tenggara. Saat ini, Indonesia merupakan negara yang demokratis dan memiliki ekonomi yang berkembang dengan pesat. Indonesia juga memiliki peran penting dalam ASEAN dan memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah berupaya untuk menjadi negara yang lebih aktif dalam urusan luar negeri. Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan peran dan pengaruh di Asia Tenggara dan juga dalam forum-forum internasional seperti PBB. Indonesia juga telah terlibat dalam konflik di kawasan, termasuk konflik di Laut China Selatan. Kedua negara ini memiliki peran penting dalam isu-isu global seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Turki merupakan negara yang penting dalam hubungan antara Timur dan Barat, sementara Indonesia merupakan negara yang penting dalam hubungan antara Asia dan Pasifik. Kedua negara ini juga memiliki peran penting dalam dunia Islam dan telah bekerja sama dalam banyak hal untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Sahabat bagi-bagi, mari kita kembali ke awal video bahwasanya Turki menolak kedua negara Swedia dan Finlandia bukanlah semata-mata karena pengaruh Rusia di belakangnya. Seperti kebanyakan pengamat militer yang mengatakan karena memang kedua negara tersebut terindikasi oleh Erdogan sebagai salah satu negara yang diduga membantu teroris yang menjadi fokus Turki di NATO untuk dibabat Erdogan. Erdogan sendiri bukanlah presiden abal-abal. Mantan intelijen Turki ini memang terkena fokus dan konsep-konsep negaranya yang membuat Turki menjadi menonjol di dunia. Mungkin ada benarnya kalau kita ngurusin kepentingan negara sendiri, tetapi kalau berita seperti ini diluncurkan, mungkin kaum kadrun barat tidak mau menyerang kita. Karena narasi Mimin yang begitu tegas membuat para kadrun terbirit-birit ketakutan. Sekian berita dari King Narso. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! Memang tidak dapat dinafikan guys. Kalau kita tengok sejarah tu sebenarnya membuktikan negara itu hebat. Dan kalau kita tengok sejarah Indonesia dan juga sejarah Turki, pernah suatu ketika dulu yang membuktikan bahawa kedua-dua negara ini menjadi negara yang hebat dan juga dikenali di seluruh dunia. Dan sampailah pada ketika ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang memang berkaliber dan mampu untuk membawa negara-negara ini ke landasan yang benar. Itulah negara Indonesia dan juga negara Turki. Dan kalau kita tengok segala perkembangan di antara negara Turki dan juga Indonesia, kita ambil contoh negara Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai populasi keempat terbesar di dunia dan Indonesia membawa kekuatan di area Pasifik. Dan kalau kita tengok Turki merupakan kedua terbesar selepas daripada Rusia dan segala kekuatan di Turki ini dapat menyatu padukan apa yang berlaku di barat dan juga di timur. Dan
kedua-dua negara ini memainkan peranan yang paling sangat-sangat penting pada ketika ini, guys. That's why lah kalau kita tengok pengaruh di antara negara Indonesia dan juga negara Turki ke dalam dunia kita pada ketika ini memang sangat-sangat terpengaruh, dan kedua-dua negara ini merupakan negara yang paling sangat-sangat penting, guys. Bagi pendapat kalian, negara Indonesia dan juga negara Turki, adakah disebabkan oleh pemimpin negara ini dapat membawa negara Indonesia dan juga negara Turki menjadi di antara negara-negara yang hebat, di antara negara-negara yang terpengaruh di dunia pada ketika ini? Adakah kalian bersetuju dengan pendapat ini? Tapi apa-apapun kita mendoakan agar negara Indonesia dan juga negara Turki ini agar terus sukses di atas landasan perjuangan untuk membawa negara-negara Indonesia dan juga negara Turki ini menjadi negara yang dikenali dalam 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang ini, dan sedikit demi sedikit perkembangan ekonomi di antara kedua belah negara ini semakin berkembang, guys. Mantap. Itulah negara Turki dan juga negara Indonesia yang kalau kita tengok hubungan di antara kedua-dua negara ini yang memang sangat-sangat rapat, guys. Tidak dapat dinafikan daripada dulu sampailah pada ketika ini perhubungan di antara Indonesia dan juga Turki dijalinkan sampailah pada ketika ini, dan hubungan kerjasama di antara Turki dan Indonesia dijalinkan sampailah pada ketika ini, guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you the next video, guys.